Kita berkumpul saat ini untuk mengenang malam ketika Tuhan kita dikhianati. Ketika kita telah jatuh ke dalam dosa dan menjadi hamba kejahatan dan kematian. Allah mengutus putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Jadi tahun demi tahun kita merayakan perbuatan Allah yang Maha Kuasa di dalam Kristus Yesus dan penderitaan, kematian dan kebangkitannya. Karena melalui tindakan kasih dan belas kasihan ini, Allah menyelamatkan kita, menebus kita dan membebaskan kita. Marilah kita memuji dan menyembah Allah yang menyelamatkan kita bersama. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami, karena Engkau telah menciptakan dan memerintah atas alam semesta. Engkau mengarahkan dan menuntun perjalanan sejarah dari antara bangsa-bangsa di bumi. Engkau telah memilih para leluhur kami menjadi milik-Mu. Engkau telah memberikan kepada mereka covenant bahwa Israel dapat menjadi suatu bangsa yang kudus. Engkau mengajarkan mereka hukum-Mu dan melalui para nabi-Mu, Engkau menyampaikan firman kebenaran-Mu kepada mereka bersama. Engkau memberikan kepada mereka waktu untuk bersuka cita dan merasa gembira. Engkau memberikan kepada mereka hari raya roti tidak beragi, agar mereka dapat merayakan peringatan akan kasih-Mu yang tidak berkesudahan secara turun-temurun. Ya Tuhan Allah kami, betapa agungnya rahmat-Mu. Para leluhur kami adalah budak di Mesir, ya Tuhan Allah kami, dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan melalui tangan-Mu yang Maha Kuasa Engkau membebaskan mereka. Mereka melewati tanah yang kering, melalui tengah laut, dan Engkau membawa mereka ke gunung-Mu yang kudus. Selama 40 tahun Engkau memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api, melewati padang gurun, dan Engkau memberikan kepada mereka tanah perjanjian, agar mereka hidup dan memuji Engkau atas keselamatan-Mu bersama. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, kami memuji-Mu atas kasih-Mu yang telah ditunjukkan pada kami kepada umat-Mu Israel. Terpujilah Engkau yang kudus dari Israel, untuk dipuji dan ditinggikan di atas segalanya selamanya. Bahkan Engkau telah melimpahkan belas kasihan yang lebih besar ke atas kami, karena di dalam kegenapan waktu Engkau memegang janji-janji-Mu yang telah dibuat pada zaman dahulu kala melalui para nabi-Mu, dan mengutus Mesias yang sejati, Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, kepada kami. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Dia menjadi manusia sejati melalui Maria untuk memenuhi gambar-Mu di dalam kami. Ia telah menyerahkan dirinya sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Engkau telah membangkitkan Dia dari kematian untuk membebaskan kami. Engkau telah meninggikan Dia dari sebelah kanan-Mu dalam kemuliaan, dan melalui Dia Engkau mencurahkan ke atas kami Roh-Mu yang memberi kehidupan. Ya Tuhan Allah kami, betapa agungnya belas kasihan-Mu. Engkau telah menghimpun kami dari bangsa-bangsa dan menjadikan kami anggota dari tubuh Putra-Mu. Di dalam Dia Engkau telah menjadikan kami imam-imam, sehingga kami dapat berdiri di hadapan-Mu dan mempersembahkan pelayanan yang sejati dan layak bersama. Terpujilah Tuhan Allah Israel, karena Dia telah datang kepada umat-Nya dan membebaskan mereka. Dan pada malam ini, ya Tuhan Allah kami umat-Mu Israel yang baru, berhimpun di hadapan-Mu dalam suatu perkumpulan yang kudus. Malam ini, dalam misteri yang ajaib, Putra-Mu memberikan kepada kami tubuh dan darah-Nya sendiri, agar kami dapat memperingatinya selamanya dan menunjukkan pengorbanannya untuk seluruh umat manusia bersama.
Malam ini adalah Kamis sebelum Paskah, malam kemenangan baru, ketika Putramu memberikan hukum yang baru. Malam ini kami mengenang penderitaannya, malam pergumulan yang amat berat di tangan Ibu, malam ketika Ia diserahkan ke tangan orang-orang jahat. Sesungguhnya malam ini adalah malam yang diberkati, ya Tuhan Allah kami. Karena sekali lagi pada malam ini Engkau mengundang kami kepada hari raya roti tidak beragi, agar dengan hati yang dipenuhi rasa syukur dan pujian, kami dapat duduk bersama-sama pada perjamuan kudus-Mu, dan kami memelihara hari raya Paskah pada masa kini bersama. Kiranya kami yang merayakan sakramenen ini memandang ke depan ketika kami terkumpulkan bersama Tuhan kami, yang terpuji dari seluruh umatnya di sekitar meja perjamuan surgawi dalam penggenapan kerajaan-Mu. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Allah yang Maha Kuasa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa surgawi kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian dan kelemahan kami, melalui kesalahan kami yang sengaja. Kami menyesal dan bertobat dari semua dosa kami, demi Putra-Mu Yesus Kristus, yang telah mati bagi kami. Ampunilah kami atas semua yang telah terjadi, dan karuniakanlah agar kami dapat melayani Engkau dalam hidup yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosa-Mu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, kita mungkin kalau ada lagu yang Ibu Natalina bisa pimpin sambil kita jalankan persembahan kita. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Kita berdoa untuk persembahan kita yang ada di situ bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa surgawi, kami bersyukur kepadamu karena indah ini Engkau memberikan kepada kami peringatan akan penderitaan Putramu Yesus Kristus. Karuniakanlah kami agar melalui menghormati misteri suci tubuhnya dan darahnya, kami dapat menghayatinya dalam diri kami dan menunjukkan dalam hidup kami buah-buah penebusannya yang hidup, dan memerintah bersama-Mu dan Roh Kudus, satu Allah, kini dan selamanya. Amin.
Saudara-saudara sekalian, saya mengambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat yang pertama dan seterusnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya kepada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, memang bagi kita merayakan Natal, merayakan Rabu Abu, Minggu Palem, dan kemudian dengan Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah, dan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebetulnya itu adalah rangkaian yang sebetulnya berpusat kepada Yesus. Jadi berpusat kepada Yesus. Dalam perjanjian lama itu berpusat kepada Taurat. Kalau orang mengikuti Taurat, maka dia menjadi orang yang lebih sempurna dan diterima oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara sekalian, di dalam perjanjian lama juga Allah menjanjikan bahwa kamu tidak berjuang sendiri.
sebagaimana kamu telah berjuang untuk hidup suci berkenan kepada Tuhan, kamu harus diterima oleh Tuhan. Harus bisa lulus kamu. Harus bisa diterima oleh Dia. Tetapi kita, saudara-saudara sekalian, tidak diiming-imingi, buatlah sesuatu bagi Tuhan. Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan, supaya kamu diterima oleh Dia. Kita tidak begitu, saudara-saudara sekalian. Jangan salah. Ya, jangan salah. Kita, saudara-saudara sekalian, konsep kita ialah surga yang dicari oleh orang-orang, termasuk banyak orang yang cari surga. Mereka berjuang bahkan membunuh orang pun demi masuk surga, demi diterima di sana. Ini, saudara-saudara sekalian, jadi perjuangan orang. Mereka mati-matian, bahkan bisa meledakkan diri mereka demi surga yang ada di sana. Kita bagaimana? Kita justru yang punya surga itu tinggalkan surga. Dia tinggalkan loh. Lalu apa? Dia datang kepada kita. Dia temui kita. Yang punya surga ada di dalam kita. Ketika kita percaya, kita terima Dia, yang pemilik surga itu ada di kita. Jadi kalau orang bercita-cita bisa masuk ke istana presiden di Jakarta, bayangkan presidennya ada di rumah saudara. Pak Jokowi ada di rumah. Lalu Pak Tumpal bilang begini, Pak, kami tinggalkan dulu ya, karena kami ada rencana mau ke istana presiden di Jakarta. Pak Jokowi bilang, loh, saya ini presiden ada di sini. Justru orang beramai-ramai mau datang kunjungi saya di rumah kamu ini. Kenapa kamu tinggalkan saya? Hanya mau pergi ke rumah kosong di sana. Istana tanpa presiden itu istana kosong, itu rumah hantu. Kita memiliki pemilik surga itu, yaitu Yesus. Itulah sasaran kita. Itulah semua yang kita rayakan, simbol-simbol ini berpusat kepada Yesus. Kalau demikian, kita mau apa sekarang? Inilah yang disebut dengan covenant baru, perjanjian baru. Kenapa disebut perjanjian baru? Perjanjian lama kan ada. Perjanjian lama bilang, ya kalau kamu mengasihi aku, taat melakukan Taurat, kamu diterima oleh saya. Dan Allah bilang, Allah memberkati orang-orang pilihannya itu. Dia memberkati. Dan berkat itu tidak tergantung. Ini kenapa kita tidak sebut sebagai perjanjian, tapi kita sebut sebagai covenant. Perjanjian itu nanti ada kalau kamu baik, ya saya baik juga sama kamu gitu kan. Kalau kamu setia, rajin, tidak buat dosa, saya berkati kamu. Tapi kalau covenant, itu perjanjian Allah. Allah yang berjanji. Mau kamu bagaimanapun, kamu itu adalah milikku. Itu janji Tuhan. Itu juga yang terjadi dengan Yesus. Yesus itu tidak perlu dibujuk untuk datang. Dia tinggalkan surga atas inisiatifnya sendiri. Lalu kemudian dia datang temui kita. Dan kemudian kita cuma disuruh begini. Seperti Pak Jokowi ada di rumah Pak Tumpal. Kamu percaya gak saya presiden Indonesia? Ragu kayaknya. Soalnya saya dapat undangan untuk ke sana oleh Pak Jokowi. Masa Anda? Begitu Pak Tumpal keluar rumah, wah di situ sudah ada barisan pengawal presiden di situ. Waduh, dia balik. Pak, Bapak betul. Saya berterima kasih Bapak pilih rumah saya yang sederhana ini untuk Bapak mau tidur di sini. Waduh, Pak ini suatu keistimewaan buat saya. Seharusnya sikap kita itu seperti Yesus kayak begitu sebetulnya, ya kan? Seperti itu. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, orang bertanya, lalu kita mau apa sekarang sih? Gampang. You tahu Yesus ada di rumahmu, Yesus ada di hatimu. Apapun persoalan yang Anda hadapi, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ketika dia datang ke rumah kita, yang presiden datang ke rumah kita,
Itulah yang kita mau peringati malam hari ini, yaitu Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, mau datang bahkan mau cuci kaki murid-muridnya. Pertanyaannya, apa harus dicuci? Yesus bilang begini, "Nggak semua kamu bersih," kan? Dia bilang begitu kan? "Nggak semua kamu bersih." Artinya apa? Ada Yudas di situ. Artinya apa? Yudas itu telah ditetapkan sebagai pengkhianat dan dia itu tumpah darah, menggantungkan dirinya dan kemudian mati seperti itu. Mengenaskan. Pertanyaannya, kenapa Yudas? Yudas usah tanya. Yang penting kenapa saya? Bukan kenapa dia, tapi kenapa saya? Kok orang lain? Tidak semua orang loh, saudara sekalian, dikasih tugas keistimewaan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah semua jadi sekretaris, nah semua jadi pastor, nah semua jadi warden, nah semua jadi istri warden, nah semua jadi bendahara gereja, nah semua. Tapi Tuhan, kenapa saya? Nah, jawabannya, Dia telah memilih kita. Oleh karena itu, ketika kita merasakan bagaimana kaki kita itu dicuci bersih oleh pelayannya pertama, ini ujian dari para hambanya bahwa kita ini bukan cari siapa yang lebih tinggi, tapi pelayan Tuhan, dia itu mulai melayani, bisa ngepel, bisa cuci kaki orang lain, bisa melayani, menyediakan makanan, dan seterusnya. Itu pelayanan kita. Tapi juga ada orang yang punya karunia untuk membagikan firman Tuhan. Ya. Nah, karunia kita berbeda-beda, tapi sekali lagi, ketika kita ambil bagian dalam ini, mencuci kaki, ya, Yesus bilang, inilah teladan yang kuberikan kepadamu, gitu. Kasih inilah yang kuberikan kepadamu. Ini. Jadi, haruskah? Tanya Petrus. Ya, Yesus bilang, inilah yang akan kuteruskan sebagai teladan, kutinggalkan kepadamu ini sebagai teladan. Teladan. Nah, teladan inilah yang kita akan lakukan seperti apa yang Yesus lakukan waktu itu. Dan sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa perjanjian Yesus, perjanjian atau covenant itu diteruskan sampai saat ini. Dan ketika kita memperingati akan bagaimana Yesus mencuci kaki murid-muridnya, maka kita pun maju dan kita katakan begini, aku pun juga rupanya dipilih oleh Dia. Kalau murid-muridnya itu, dia katakan, saya cuci kaki kamu, pertama sebagai teladan, tapi yang kedua ialah supaya kamu ingat ini, bahwa kamu itu dipilih oleh saya, bukan kamu yang pilih saya yang pilih kamu, gitu. Makanya orang yang saya pilih, saya bersihkan. Pembersihan kaki ini mengingatkan kita kepada perjanjian Yesus, bahwa saya dikasihi oleh Dia apapun keadaan saya dipilih oleh Dia, bukan yang lain, tetapi Dia pilih saya. Tapi kita juga tidak boleh mengatakan, Tuhan kenapa Dia tidak dipilih, kenapa saya yang dipilih? Kita tidak usah tanya begitu. Itu adalah hak dan kedaulatan Allah sendiri. Kalau Dia pilih kita, itu merupakan hak istimewa bagi kita. Kiranya saudara sekalian, malam Kamis yang disebut Kamis Putih atau Kamis sebelum Paskah boleh menggugah iman kita bahwa saya adalah bagian dari perjanjiannya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan-Mu. Kami akan melanjutkan dengan mengenang bagaimana Tuhan Yesus
mencuci kaki para murid. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami akan lakukan ini dapat menjadi sentuhan iman bagi kami. Sekaligus ya Tuhan, kami boleh ikut merasakan saat-saat di mana Yesus melakukan pekerjaannya untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami dan menguatkan kami agar kami dapat menjadi berkat, jadi terang, menjadi saksi bagi orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mungkin Pak Denny, Pak Henry maju dulu, duduk di depan, dan Pak Tumpal akan menyediakan itunya. Mungkin geser ke sini menghadap ke sana supaya gampang di kamera mungkin. Ya. Nah, di kamera.
Sudah itu Ibu Natalina akan membacakan Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42 ya. Mari silakan. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Markus 14 ayat 32 sampai 50. Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat." Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu ia mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikianlah firman Tuhan.
Kita akan masuk dalam saat teduh. Amin. Ya, acara Kamis Putih sudah selesai dan kita mungkin ada pertama-tama